Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku terkasih, terutama keluarga Ibu Maria bersama dengan anak-anak, pada kesempatan ini kita secara khusus berkumpul berdoa bersama. Kita doakan keluarga dari tempat ini, Ibu Maria bersama dengan anak-anak. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Secara khusus kita berdoa dari Ibunda Ibu Maria, yakni Ibu Rosina Noah, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kepergiannya selama 40 hari yang lalu menjadi permenungan bagi kita bahwa kebiasaan kita orang Katolik berdoa untuk hari ke-40 bagi mereka yang telah pergi meninggalkan kita menghadap Tuhan. Pada umumnya dimengerti sebagai sesuatu yang menyucikan, memurnikan, berpatokan dari angka-angka yang ada dalam kitab suci. Angka 40 itu adalah angka di mana Tuhan mendidik manusia. 40 itu juga bukan yang singkat, cukup lama. Tetapi dalam waktu yang lama Tuhan mendidik. Sama dengan kita, kalau masuk masa Prapaskah 40 hari kita juga dididik. Mengapa lama? Manusia dididik karena memang manusia susah berubah. Oleh karena itu Tuhan dengan penuh kesabaran mendidik, menuntun manusia supaya manusia sungguh-sungguh dimurnikan agar layak di hadapan Allah. 40 hari juga menyadarkan kita bahwa kepergian orang yang dikasihi atau yang kita kasihi, Ibu Rosina, 40 hari yang lalu kita juga berdoa, jikalau Ibu Rosina masih dalam perjuangan untuk mendapatkan keselamatan yang paripurna dari Allah, maka semoga doa kita pada kesempatan ini juga membantu menguatkan sebagai tanda dukungan kita untuk memperoleh belas kasih Allah. Kita yang masih berjuang khususnya juga bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk terus-menerus memurnikan diri kita dalam pergumulan-pergumulan perjuangan kehidupan kita yang kita arungi bersama dengan persoalan masing-masing yang dihadapi. Wujud yang kedua dari keluarga ialah kita berdoa semoga anak-anak yang masih berada di bangku pendidikan, yang masih mempersiapkan diri, semoga berkat belas kasih Tuhan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik, sehingga juga dapat mempersiapkan masa depannya. Yang ketiga, bahwa dalam keluarga besar ini ada juga yang mengalami kelemahan fisik, khususnya Brigita Victoria Ratu. Kita berdoa semoga mereka semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan yang Maha Kasih melalui siapa saja yang merawat, sehingga pada saatnya mereka boleh beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan yang terakhir, kita juga mohon keselamatan bagi segenap
rumpun keluarga besar yang telah mendahului keluarga ini, secara khusus Darius Timotius Sebo, Pius Pingatonga, Yosef Yohanes Dou, Regina Lamung, Teresia Asi, Felicitas Wula, Justina Moitoang, Flora Maria Ijo. Semoga mereka ini boleh beristirahat dalam kasih Allah. Dan mari kita bersama-sama persembahkan wujud-wujud doa kita juga. Kita persatukan wujud dari keluarga. Semoga Allah yang berbelas kasih senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita semua dan kepada siapa saja yang kita doakan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan tempat bagi kami semua untuk bersatu dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon ampunilah segala dosa hamba-Mu yang terkasih Ibu Rofina Noah, yang 40 hari lalu Engkau panggil menghadap-Mu, meninggalkan keluarga yang dikasihinya. Berkenanlah pula sekarang ini menerima hamba-Mu ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon ya Bapa, semoga berkat-Mu senantiasa turun atas segenap keluarga yang ditinggalkannya dan kami semua yang secara khusus hadir pada saat ini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas kami dalam persiarahan di dunia ini. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dikutip dari surat yang kedua, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang
bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan dari lembaran lagu nomor 2. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini intinya mengajak kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi, dan yang bertahan dalam iman akan memperoleh buah-buah iman, yakni keselamatan. Sebagaimana dalam pembuka tadi, bahwa peringatan arwah yang ke-40 dalam kebiasaan gereja kita diajak untuk menyadari keberadaan kita, bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dalam persiarahan hidup untuk menyucikan, memurnikan kita agar kita layak dan pantas bersama dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah kudus, sumber kekudusan, maka kita yang mau bersatu dan bergabung dengan Dia juga harus dikuduskan dulu supaya kita layak di hadapan Allah. Kita dimurnikan. Peringatan arwah ke-40 juga di lain pihak, di beberapa tempat suku, saya juga kurang persis tahu untuk kita orang Toraja, tapi beberapa suku bahwa peringatan arwah yang ke-40 tanda berakhirnya masa duka. Dengan demikian, sesudah mengalami kedukaan selama 40 hari sejak meninggalnya, atau kalau kita di Toraja sejak penguburannya, lalu kedukaan diakhiri dengan peringatan yang ke-40, karena 40 hari itu juga keluarga yang berduka dituntun oleh Allah, disucikan oleh Allah agar betul-betul memaknai, menemukan hidup yang mungkin selama 40 hari karena dirundung duka nestapa yang amat sangat, sehingga kadang-kadang orang melupakan Tuhan atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, peristiwa 40 juga dialami oleh Ibu Rovina Noah. Dan dalam iman kita juga bahwa kepergian atau kematian orang beriman bisa juga bahwa masih menantikan penyelamatan paripurna, dan itulah yang kita sebut api penyucian. Kita jangan berpikir bahwa ada 3 tempat, ada surga, ada api penyucian, lalu ada neraka. Hanya 2. Tetapi bahwa dalam rangka menuju surga ada juga yang tidak langsung masuk, masih diajak untuk membersihkan diri, menyucikan diri, dan itulah yang disebut gereja yang menderita. Menderita bukan karena dihukum, menderita karena rindu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah yang sudah lama dinantikan. Dinantikan bukan hanya ketika mereka dalam penantian, tetapi juga dinantikan sejak bersiara di dunia ini. Oleh karena itu, kita gereja yang sedang bersiara, yang masih mengembara di dunia ini, mendoakan. Itulah kesatuan kita, supaya juga ketika masuk surga sebagai gereja yang mulia, mereka juga mendoakan kita yang ada di dunia ini, supaya pada saatnya kita disadarkan terus-menerus oleh kehadiran Tuhan, sehingga kita juga dianggap layak, dianggap pantas untuk menikmati
buah-buah keselamatan yang ditawarkan Allah lewat Yesus kepada kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, bahwa kita diajak untuk tetap percaya kepada Allah, dan kepercayaan itulah dipersiapkan di dunia ini. Kalau kita mati, ya selesai juga. Tinggal iman itu berbuah atau tidak. Tinggal dipetik buahnya, buah keselamatan atau bukan. Dalam persiaran inilah memang begitu banyak tantangan yang kita alami. Kita yang notabene sebagai orang yang sudah disatukan, diberi keselamatan dari Allah melalui baptisan, kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Allah lewat pembaptisan. Tetapi dalam mengarungi kehidupan ini, kadang-kadang kita juga kembali kotor. Tidak ada bedanya ketika kita sudah mencuci baju, bersih, istrika, rapi, kita pakai baju itu, kotor lagi, kita cuci lagi. Nah, itulah keberadaan kita. Atau kita juga berkali-kali mandi karena berkali-kali kotor. Itulah lambang bahwa kita ketika mengalami situasi hidup, lalu kita kadang-kadang juga dihinggapi oleh dosa, sehingga kita terus-menerus harus disucikan sejauh kita tetap percaya. Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, datang kepada Allah, datang kepada Yesus, barang siapa datang kepadaku, itu tanda orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak mungkin pergi kepada Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita dengar tadi bagaimana Yesus diutus oleh Allah melaksanakan kehendak Allah, yakni mengumpulkan semua manusia. Dan Yesus juga menekankan bahwa kehendak Allah itu supaya manusia percaya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya. Jadi Allah juga menghendaki supaya kita selalu percaya. Tetapi kepercayaan inilah saudara-saudara yang menjadi pergumulan hidup kita. Bagaimana kita tetap merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana kita membiarkan dibimbing oleh Allah dalam kehidupan, bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah sebagai anaknya, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak berdaya. Di sanalah pertolongan Allah sungguh luar biasa ketika kita merasakan kerapuhan, merasakan ketidakberdayaan, merasakan keterbatasan kita, bahwa ternyata sampai di titik itu saja kemampuan kita, bahwa Allah lah yang sebenarnya memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita manusia. Ketika kita sakit, memang kita berupaya ke sana kemari mencari dokter yang terbaik, atau mencari pengobatan alternatif yang terbaik, mencari juga obat-obat daun-daunan yang terbaik. Itulah usaha kita supaya kita sehat. Tetapi pada titik tertentu kita tidak mampu mendapatkan yang terbaik. Situlah Allah memberikan tanda kepada kita, kau orang yang terbatas, kau orang yang lemah, angga indir itu kemampuanmu. Itulah pengalaman hidup. Tentu saja pengalaman hidup ini juga dialami oleh ibu yang terkasih Rovina selama hidupnya, dan menjadi tanda bagi kita semua pada kesempatan ini supaya kita terus-menerus membenahi diri dalam rangka menuju Allah yang memberikan hidup. Karena siapa yang percaya, seperti yang dikatakan oleh Yesus, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah buah iman.
Jadi iman yang kita upayakan dalam kehidupan semaksimal mungkin tidak sirna begitu saja, tidak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang mendorong, ada harapan yang membuat kita tetap bersemangat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam bacaan yang pertama tadi, bahwa dalam rangka mewartakan kabar gembira, Rasul Paulus sungguh mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam memberitakan kabar gembira itulah ia seolah-olah dibelenggu seperti seorang penjahat. Nah, memang kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, dari semua rasul, Rasul Paulus yang paling menderita, tetapi Rasul Paulus yang paling aktif mewartakan kabar gembira kemana-mana, sehingga Rasul Paulus dilambangkan rasul yang mewartakan kabar gembira, warta keselamatan ke seluruh dunia melalui perjalanannya 3 kali mengelilingi dunia. Itu lambang bahwa dalam rangka mewartakan keselamatan, Rasul Paulus seolah-olah mengalami bukan keselamatan. Mengapa Rasul Paulus mengalami bukan keselamatan? Karena mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar baik, dia menderita. Justru banyak tantangan yang dialami, baik dari dirinya sendiri, baik dari alam maupun dari orang-orang lain, dan juga dari rasul-rasul lain yang ada di Yerusalem. Tetapi itulah pengalaman-pengalaman hidup yang juga menjadi pengalaman hidup kita. Kita juga masing-masing menyadari kalau kita berusaha mau melakukan yang terbaik, kadang-kadang orang mencibirkan bibirnya kepada kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, ya mungkin juga ada istilah CCM, cari-cari muka, dan seterusnya. Tetapi ya itulah perjuangan kita, bahwa bagaimana kita sebagai orang yang beriman selalu berusaha ditopang, didorong, didukung, disemangati oleh iman yang sudah ada, sudah ditanam dalam diri kita, seperti Rasul Paulus. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Itulah juga menjadi bagian dalam diri kita sampai hari ini, bahwa kita tetap percaya kepada Allah. Melalui kepercayaan itu kita berbuat sesuatu yang baik menurut kemampuan kita, didorong oleh iman kita, bahwa dalam perjalanan untuk tetap percaya kepada Allah tidak mudah, tidak gampang, banyak tantangan, tetapi kita juga mau supaya orang mengalami kebaikan yang kita hadapi dengan segala macam resiko yang kita hadapi dalam hidup. Dengan demikian saudara-saudara, poin yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil tadi, bahwa ketika orang tetap percaya dan bertahan dalam pergumulan hidupnya, tetap percaya, maka kepercayaan itu berbuah keselamatan, berbuah kasih, hidup bersama dengan Allah. Dan itulah harapan kita juga, bahwa saudara atau ibu kita, Rovina atau nenek yang terkasih ini, semoga perjuangan imannya juga ketika hidupnya kini boleh berbuah keselamatan, berbuah kebahagiaan, karena ketekunannya dalam penderitaannya mempertahankan iman. Dan semoga juga keluarga yang didoakan secara khusus pada kesempatan ini, juga keluarga kita masing-masing yang sudah mendahului kita, semoga mereka semua boleh hidup bahagia seturut kasih Allah dan seturut iman mereka ketika mereka masih hidup. Dan kita yang masih bersiara ini, sabda Tuhan menguatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita selalu didampingi Tuhan, disucikan untuk terus-menerus bersatu dengan Dia dalam kehidupan. Amin. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa kita sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut akan membangkitkan kita pula karena kita percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi orang tua atau saudara kita atau nenek yang terkasih, Ibu Rofina Noah, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan belas kasih-Nya kepada hamba-Nya ini. Semoga Allah membersihkannya dari segala dosa dan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga untuk hidup mulia bersama Allah sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, yang masih berduka atas kepergian atau kematian orang tua yang dikasihi ini, semoga Allah sumber segala penghiburan berkenan pula menguatkan keluarga yang berduka cita, dan semoga Allah juga berkenan menguatkan keluarga yang ditinggalkannya ini untuk tetap teguh meneruskan tugas panggilan hidupnya dalam terang iman. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang sudah dipanggil Tuhan, dari keluarga kita masing-masing kita sebut dalam hati. Secara khusus dari keluarga ini, Darius Timotius, Pius Pinga, Yosef Yohanes, Regina Lamung, Teresia Asi, Felicitas Wula, Justina Moi, Flora Maria. Semoga mereka semua kini mendapat kemurahan dari Allah dan belas kasih Allah menyertai mereka, sehingga mereka kini boleh menikmati kebahagiaan abadi karena dipersatukan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk keluarga yang ada di sini, Ibu Maria bersama anak-anak, di mana anak-anak dari Ibu Maria juga sedang mempersiapkan diri dalam pendidikan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menjadi perisai, menjadi penuntun dan penunjuk jalan kehidupan, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang sementara dilalui oleh keluarga ini senantiasa diberikan yang terbaik, karena mereka juga selalu percaya kepadanya. Marilah kita mohon. Juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang saat ini mengalami kelemahan fisik di paroki kita, juga dari keluarga ini, khususnya Brigita Victoria, semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan daya penyembuhannya, memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dalam kelemahan mereka tetap bersemangat, menaruh pengharapan, kepercayaan kepada Allah sebagai sumber hidup, sumber kesehatan mereka. Marilah kita mohon. Mari kita sejenak dalam hati masing-masing kita panjatkan wujud-wujud doa kita.
Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, hanya kepadamu kami menaruh kepercayaan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa-doa kami ini seturut kehendak-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita menyanyi dari lembaran lagu nomor 3, setelah itu disambung kor dari kelompok Barina. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau tidak berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kristus Lagu Dewa, Kristus adalah Lagu Dewa, mesusine kami. Oh Kristus, mesusine kami. Ada ingat salah kita, ada jawab tanda dengesi gongele kami. Oh Kristus, mesusine kami. Oh Kristus Lagu Dewa, Kristus ana Lagu Dewa, mesusine kami. Oh Kristus, mesusine kami. Berdosa ingat berdosa kita, ada taola kami ngedengi ya Kau diisi
Jawa. Oh Kristus Lebu Dewa, Kristus sana Lebu Dewa, diisi kami Jawa, diisi kami Bapak Jawa. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Yang bawa puji syukur dari puji syukur 169. Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil hamba-Mu yang terkasih, Ibu Rovina Noah, dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami percaya dia sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan dia, sebab kami semua adalah putra-Mu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini, dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang Kau janjikan kepada kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa yang Maha Kasih, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan keselamatan-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita juga bermohon kepada Bunda kita, Bunda Maria, semoga Bunda Maria senantiasa mendampingi dalam persiarahan, dalam penyucian permurnian Allah untuk kita masing-masing dalam perjuangan di dunia ini. Semoga Bunda Maria tetap mendoakan kita kepada Bapa di surga lewat Yesus Kristus Putranya Tuhan kita. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari terkasih, segenap rumpun keluarga dari Ibu Maria dimanapun mereka berada, khususnya baik di Flores maupun di Toraja, terutama Ibu Maria sekeluarga senantiasa dikuatkan, dihibur oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa peringatan arwah ke-40 dari Ibu Rovina Noah telah selesai. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyi dari lembaran lagu nomor 6,
dan pujian dari kelompok Barina. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. yang setia
Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Atas ketenangan kita sekalian diucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami dari segenap pengurus umat stasi Alang-Alang Paroki Kristus Raja Nonongan mengucap. Ya, saya mewakili Ibu Maria Maksima Bitonga yang selama ini dipanggil atau disapa Mama Claudia, dan anak-anaknya mau menyapa Bapak Ibu yang hadir sini dari hati yang terdalam. Kami sapa Bapak Pastor Paroki Kristus Raja Imam Agung Nonongan, Pastor Niko yang kami hormati dan kami kasihi. Lalu Depas tingkat paroki dan tingkat rukun yang kami hormati. Lalu umat dari 4 rukun, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ini. Rukun Santa Maria, Rukun Santo Francisco, Rukun Santo Ignatius, Rukun Santo Paulus, kurang lebih. Mudah-mudahan benar. Ya, yang saya hormati. Lalu Bapak Koordinator Tomangura, saya tidak tahu apa namanya, tapi Tomangura di sekitar ini yang saya hormati. Lalu teman-teman dari kerukunan keluarga besar Floba Mora, itu kerukunan paling besar, Flores, Sumba, Timur, Alor, Rote, dan sekitarnya. Floba Mora yang sempat hadir pada sore hari ini. Baik, secara singkat bahwa Ibu Maria ini setelah dia mendapat berita dari Flores tentang kepergian ibu tercinta, langsung mengambil langkah atau mengambil sikap untuk pulang ke Flores untuk mengikuti proses penguburan dengan keluarga, sehingga banyak teman-teman yang memberi saran, memberi petunjuk, sehingga beliau berangkat malam-malam lalu sampai di Makassar pun tanpa cari tiket sampai ke Maumere, turun pesawat, charter mobil, tetapi toh dalam perjalanan dari Maumere ke kampung, ya bukan kampung, ibu kota kabupaten tempatnya, tapi toh tidak dapat karena adat istiadat sana kalau meninggal malam, besok siang, malam lagi 1, besok pasti kubur. Tapi kalau dia meninggal siang, malam, besok tetap kubur. Jadi paling lama 2 malam, paling lama 2 malam. Sehingga Ibu Maria kontak, tunggu saya, tetapi Pastor Paroki Danga membuat misa requiem untuk almarhum Ibu Rovina jam 2. Lalu mereka bilang, bagaimana sesudah itu kami kubur? Ibu Maria katakan, jangan, tunggu saya dulu. Baik, kami tunggu sampai jam 4. Kontak lagi, tidak sempat. Mereka bilang, tidak bisa, kalau sudah gelap kami tidak bisa kubur. Jadi kami terpaksa kubur. Akhirnya mereka kubur jam 4. Lalu Ibu Maria tiba di tempat kita jam 7 malam. Jadi mereka sudah cor itu kubur. Jadi ya demikian usaha dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Ibu Maria untuk melihat wajah terakhir untuk mamanya tercinta, tetapi usahanya seperti itu. Tuhan berkehendak lain, Tuhan berkata lain, dan semua itu punya arti. Mudah-mudahan kota Bapak Pastor tadi, sehingga Ibu Maria tidak ada pilihan lain. Ya, tadi Bapak Pastor katakan, sebagai orang beriman, tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada Yesus, lari kepada Yesus, dan kita mengadu kepada Yesus. Itu mudah-mudahan yang saya tangkap itu, Pastor. Jadi itu singkat cerita. Sore hari ini ya malam ke-40 seperti dijelaskan tadi Bapak Pastor, Ibu Maria mengundang, memberitahu, apalagi istilahnya, memanggil untuk sama-sama mereka merayakan, memperingati malam ke-40 demi keselamatan orang tua mama dari Ibu Maria, Rovina Noah. Noah itu bahasa Danga itu minta, ya, minta atau
Ya seperti itu. Ya, kita hadir di sini bersama-sama mendoakan keselamatan bagi jiwa orang tua kita, Ibu Rufina. Itu tujuan utama. Jadi Ibu Maria dengan anak-anaknya, ya kita tahu semua Ibu Maria ini bertindak sebagai ibu keluarga sekaligus bapak keluarga dengan anak-anaknya. Jadi perjuangannya begitu hebat dan ya mudah-mudahan khotbah Bapak Pastor tadi mendorong atau membantu semua kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti punya jalan untuk kita. Datang saja ke sana. Seperti itu. Jadi pada kesempatan ini dari hati yang terdalam kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang telah berkenan memimpin ibadat malam ke-40 pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pastor. Kami sungguh mendapat kekuatan, peneguhan iman, sehingga walaupun secara fisik ya mungkin Ibu Maria juga tidak lihat muka atau wajah terakhir, tetapi iman berbicara lebih dalam. Terima kasih Bapak Pastor. Terima kasih juga Dewan Pastoral tingkat paroki, tingkat rukun. Terima kasih atas kesediaan atau kebersamaan kita pada sore hari ini dalam doa malam ke-40, dan umat dari 4 rukun tadi. Terima kasih banyak atas dukungan doa sehingga kita boleh bersama-sama pada sore hari ini. Berikut terima kasih banyak untuk Bapak Koordinator Temangura, artinya menghimpun anak-anak muda di sini yang boleh membantu Ibu Maria sampai ada tenda, ada tempat kita duduk. Jadi ya seperti inilah keadaan. Ini sungguh luar biasa. Kami dari tempat ini, dari hati terdalam, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini keterlibatan Temangura dan kemudian keluarga besar yang ada sekitar ini, tetangga, semua mereka sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak semua itu. Teman-teman dari kerukunan Fudamera, ya mungkin di dalam ada beberapa kelompok kecil. Ya, terima kasih atas kehadiran, dukungan, doa, dan semua kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menghimpun kita sini, dan kita pun pasti diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan kita. Kurang lebih khotbahnya Bapak Pastor seperti ini tadi. Baik, mungkin sebentar dalam istirahat ada sedikit makan minum disediakan oleh Ibu Maria dan anak-anaknya. Mungkin kita akan makan, mungkin ada yang tidak cocok atau bagaimana. Ya, pertama-tama mohon maaf kalau mungkin tidak cocok pada semuanya. Demikian juga hal-hal lain yang dalam tutur kata kita belum tegur sapa, belum jabat tangan untuk tahun baru, tapi baru lihat muka cukuplah. Lihat muka sudah tahun baru semuanya. Iya, dia tidak jabat tangan tapi sudah luar biasa. Sudah lihat muka tahun baru semuanya. Tidak ada yang tertinggal di tahun lama, kecuali mereka yang meninggal tahun 2022. Iya, ya kurang lebih seperti itu. Dari tempat ini kami ucapkan terima kasih. Selamat malam semua. Demikian lengkapan hati dari keluarga kepada Bapak yang telah mewakili keluarga Ibu Maria Maksima. Diucapkan banyak terima kasih. Kemudian acara selanjutnya diserahkan kepada keluarga dan ibu-ibu. Disilakan. Kemudian kami dari pengurus stasi Alang-Alang Paroki Kristus Raja Nonongan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak menyebutkan tadi Plopamora karena biasa saya salah sebut, makanya saya bilang Flores saja, ya lebih lurus-lurus. Dan saya tidak sebut nama karena biasa juga saya sebut nama biasa lebih banyak kan salah. Jadi atas segala kekurangan kami mohon maaf untuk segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Silakan ini tidak usah kasih turun, nanti ini saja kursi baru tikar.
Kemudian yang berdesak-desakan tadi di rumah mohon maaf karena saya lihat kayaknya banyak masuk. Jadi di sebelah kanan di sana masih kosong. Disilakan untuk mengambil tempat, dan juga di sini nanti setelah tikar dibentangkan silakan supaya jangan berdesak-desakan di rumah. Ya, dan mungkin juga ada yang terus ke samping atau belakang tadi. Jadi silakan di sini. Kemudian setelah ibu-ibu menyediakan makanan bagi kita, dimohon kesediaan Bapak pengantar dari Flores untuk Randan Batu, bukan Flores. Oh ya, Randan Batu untuk memimpin kita dalam doa istirahat setelah disiapkan. Kami lagi muk di sini guys. Kami lagi dere di Goka guys. Apa maji? Kun joko na maji ya kana. Na shopping kan maji. Seratus 3 kali Ibu Maria Napasul Utama. Ya, silakan keluarga besar dari Flores angkat tangan saja. Kalau 1 100, kalau 5 50. Silakan. Hanya 10 menit. 100. Ya. Terus. Silakan yang memberkati. 100 juga. Terus. Bapak. Ya, terus saja. Ya. Siapa lagi dari keluarga Flores? Angkat tangan saja. Angkat tangan. Ya, jalan yang dari Flores. Kalau ada keluarga, silakan. Roti berapa? Berapa roti? 100. Ya, terus. Ya, Bapak ini aja. Cepat. Jangan. 1 menit kau berdiri. Ya, ya. 100 3 kali. Ya, kata Arya. Napasul Utama. Ayo. 3 menit lagi. Ya, silakan. Ya, sama ke sejati nih. Bapak Ita. Ya, ya, berapa Pak? 100 3 kali bingung. Bang Nico kasih turun. Masih ada. Saya kasih turun. Pasulnya pertama. Ya, silakan. Silakan, tenang. Nanti kita minum balik. Bapak Ita berapa? 100 3 kali. Napasul Utama, Bapak Ita. Siapa lagi? Siapa? Iya. Prodi Akam 100. Napasul Utama. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Dama. Dama. Kuliah 100. Kasih turun. Jatuh. Kasih turun, Pak. Angkat lagi yang 1. Itu nih. Ati belum sok. Di mana nonton. Bapak kasih muntah. Itu. Iya. Bang Niko berapa? Oh, Bang Niko yang dilelang. Ya, bukan Nikonya yang dilelang. Oh. Dagingnya.
50 3 kali. Sule Bang Niko, tak apa ditonton lagi nih apa sule. Kenapa mic-nya nih pelan? Iya. Silakan. Silakan taruh orga. Mana mati bisa mati nih. Iya, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Saya kasih jatuh. Siapa lagi? Mama Tia berapa? Mama Tia berapa? Ya 100 3 kali. Napa utama? Bastian 50 ini. Bastian itu ya. Keluarga ambil 50 bawa pulang ke Kanete. Kasih jatuh. Itu 50. Ya Bapak Desi, wah no kan naik napa sulit tam. Ya silakan siapa lagi? Saya mau kasih jatuh nih. Ya siapa lagi? 50. Laus. Mau bawa? Oh iya, bawa katanya. Simpan dulu. Laus mau bawa, mau bakar coba di Makale. Iya, laus mau bawa. Iya, lidahnya. Ya dia Teh. Ya kalau masih ada cucu yang belum bicara, nah ini kita ribut ini. Ya, kalau masih ada cucu yang belum bicara, kita ribut. Ya, silakan. Kecil-kecil, tapi kalau kita punya cucu cepat bicara itu kalau makan itu lidah babi. Ya, silakan. Iya, berapa? 50 anakku 3 kali. Ya bawa, kasih nih supaya dia bicara. Coba. Iya, ambil nak. Oke, supaya bicara. Iya, mantap. 50 saya tidak sangka bisa bicara 50. Iya, berarti sudah pintar bicara. Saya. Iya, Bapak ini 3 kali. Kasih. Banyak orang kerja di rumah. Kasih. Ya, masih ada 1. Sebentar. Iya, angkat. Iya, terakhir. 50 3 kali. Kasih Bapak. Kasih Bapak. Masih ya, kasih masuk kembali. Iya, Tuhan berkati. Iya, silakan. Jangan, mari nanti ikut. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Sudah capek Bang Niko. Siapa lagi? Saya kasih jatuh ini. Sudah mau habis waktu. Siapa lagi? Siapa lagi? Tama. Coba bicara satu orang. 50 3 kali. Ibu Maria. Nah. Oke. Ya, yang merasa mengelola nanti saja. Iya, Bang Niko juga barangkali mau diulang. Tanya ada. Ya. Demikianlah pelelangan natura kepada pengantin, diucapkan terima kasih, dan kepada keluarga secara khusus yang telah memberikan natura dan kita yang sudah melelang dan juga yang tidak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Acara selanjutnya ungkapan hati dari keluarga yang akan di